Walalalalalala. Musuhnya kenceng banget teman-teman. Udah op. Lihat teman-teman. Dia nyariin pasti. Dia nyariin nangis dia. Dia nyariin nangis dia pasti. Oh. Halo teman-teman, jadi ini adalah baby Pio. Jadi baby Pio ini dititipin sama saya. Yang punya itu masih dinas di luar pulau. Dititipin sama saya. Baby Pio ini sekitaran usia 2 bulan. Ya. Nah lihat tuh perutnya gendut banget. Ini belum mandi ya, perutnya gendut banget tuh. Perutnya gendut banget. Jadi buat teman-temanku semuanya, baby beruk ini itu sangat sulit sebenarnya untuk dipelihara. Yang pertama, pencernaan mereka itu susah untuk beradaptasi dengan susu yang biasa dikonsumsi oleh anak manusia. Nah, jadi buat teman-temanku yang udah pada terlanjur memelihara dari baby, yang pertama yang harus diwaspadai itu adalah menjaga pup. Nah, pupnya baby itu gampang sekali terkena diare. Nah, buat teman-temanku semuanya, untuk ciri-ciri baby beruk yang sedang kurang sehat atau sakit, yang pertama itu di bagian muka, ini mata celong dia akan bulatnya itu akan lebih menonjol dan pinggiran ini akan lebih ke dalam gitu teman-teman ya. Nah itu yang disebut biasanya celong, kurang sehat. Nah itu yang kedua, bisa kita lihat kotorannya itu biasanya berlendir, berair. Jika dicium itu sampai bau sekali seperti telur busuk, itu ada terindikasi infeksi pencernaan. Umumnya itu baby beruk ngedot itu berapa kali sih mas? Nah pada umumnya pencernaan mereka ini sama seperti pencernaan manusia teman-teman, yaitu 3 jam sekali. Jadi ketika 3 jam itu kosong, di jam keempat dia mulai nyusu. Jadi 3 jam kosong, 4 jam nyusu. Jadi 4 jam atau 3 jam sekali itu mulai bisa disusui. Untuk usia 2 bulan kayak gini makanannya apa Mas Black biasanya? Nah untuk baby sendiri, jika giginya sudah ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 di atas atau 6 di bawah, dia sudah mulai bisa belajar makan pisang, pepaya, bubur bayi, makanan-makanan lembut lainnya teman-teman ya. Nah untuk baby Pio ini saya sudah beri makan dia pisang, pepaya, dan susu itu wajib, selalu menggunakan susu ya. Nah saya sendiri sudah mengadaptasikan baby Pio dengan susu untuk susu dewasa ya. Nah pemberian susu ini, awal pemberian susu pasti mencret. Nah kenapa saya berani memberikan susu seperti ini? Yang pertama, saya melihat kondisi fisiknya yang sehat, bagus, dan gemuk. Nah karena baby Pio ini gemuk, tuh lihat perutnya buncit guys ya, gemuk, aktif, sehat. Jadi saya memberanikan diri untuk mengadaptasikan dengan susu yang biasa saya pakai untuk susu dewasa. Ya cuman ini saya bikinnya nggak terlalu kental biasanya kalau untuk baby, atau enggak susu ini saya blender atau saya mix dengan bubur bayi seperti bubur sun, serelak, atau pisang teman-teman. Perbandingannya berapa? 1 sendok biasanya kalau untuk babyan seperti ini, 1 sendok takar susu atau 1 sendok teh saya tambah dengan 2 sendok bubur bayi, atau 1 pisang kecil atau setengah pisang saya blender, saya campur dengan 1 sendok susu. Ini susu sebenarnya yang bagus apa Mas Black? Ya kalau untuk yang bagus semua rata-rata adaptasi pastinya ya. Cuman yang bahayanya ketika mereka gagal adaptasi, mereka bisa mencret teman-teman. Ya, susunya kenceng banget. Susunya kenceng banget teman-teman. Udah op. Saya karena dia perutnya udah gendut banget, mulainya nggak saya susuin lagi teman-teman. Coba kita lihat dia jalan-jalan. Kita taruh pagar teman-teman. Dia teman-teman. Dia nyariin pasti. Dia nyariin nangis dia. Dia nyariin nangis dia pasti. Oh. Bisa ke sini. Sini Pio. Dia terus. Pio nangis. Bisa gak turunnya? Ayo. Pio turunnya bisa gak Pio? Pio turunnya bisa gak tuh?
Nah, kalau sehat itu pasti perutnya gendut, lengannya ini tebel, temen ya. Teman-temanku, ini bukan kelihatan tulang doang, tapi ini daging mulu ini. Nah, ini gemuk. Ya. Yo. 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 Pio bisa turun nggak? Pio nggak bisa turun. Sini Pio, sini. Jangan. Pio sini. Pio sini. Pio. Sini. Jadi Pio ini saya nggak buat bonding banget, karena kalau saya buat bonding banget nanti rewel, nggak bisa ditinggal-tinggal. Rewel teman-teman. Kita coba. Nah, biasanya pada umumnya baby seperti ini kalau kita taruh bawah tuh nangis ya, ngejar kita, tapi ini enggak. Pio, mau kemana tuh Pio? Oh, Pio. Naik guys. Pio naik. Take back, mau kemana Pio? Pio mau kemana? Pio mau kemana? Pio mau kemana Pio? Pio naik Pio. Sini jangan naik. Mulai. Ayo sih. Kayaknya pas jalan ke video. Kita lepasin Pio. Mau kemana? Pio mau kemana? Sini Pio. Pio mau kemana Pio? Pio mau kemana? Tuh baby Pio guys. Tuh ya. Kalau babyan sehat gemuk pasti seperti ini guys ya. Tuh ya. Kalau sehat dia pasti gemuk guys. Tuh. Pio. Pio lucu banget guys. Pio kemana Pio? Hey Pio. Oke guys, jadi karena Pio udah nyusu, udah main, kita ajak mandi Pio. Deketin ke dalam. Banyak yang nanya, Mas, gimana sih cara bikin beruk itu nggak takut sama air? Nah, kalau caranya nggak takut, itu ya dibiasakan teman-teman. Cuman, kalau bisa saat dia mandi, kitanya jangan terlalu kasar. Jadi dia akan terbiasa oleh air, jadi tidak memiliki rasa takut, gitu. Nah, biasanya kalau yang piara dari kecil kayak gitu, dia lebih berani dengan air teman-teman, tidak takut dengan air. Cuman kalau baby Pio sendiri, ini saya mandikan gak setiap hari teman-teman, palingan saya mandikan 2 hari sekali, dikarenakan dia kan tidak ada induknya yang menghangatkan dia, dan dia juga tidak tidur sama saya, jadi saya mandikannya hanya cukup 2 hari sekali teman-teman ya. Pio main air guys. Nah, biasanya sampo yang digunakan apa Mas Black? Saya sendiri menggunakan sampo bayi yang tidak pedih di mata. Jadi ketika terkena ke mata itu tidak membuat perih si baby beruk tersebut. Baby Pio mandi. Jadi saya menggunakan sampo baby atau sampo untuk bayi yang tidak pedih di mata. Kalau saya biasanya nyusu dulu baru mandi, bukan mandi dulu baru nyusu. Jadi nggak lengket badannya. Tadi udah nyusu tuh, lihat perutnya Pio guys, tuh perutnya Pio gendut banget guys. Nggak tahu kenapa ya, saya kalau piara baby tuh perutnya pada obesitas begini guys.
Apa terlalu ngepush makan ya? Kalau saya melihat peliharaan-peliharaan orang lain, itu kadang-kadang pada panjang-panjang gitu. Nah, apalagi nih, kalau baby yang gemuk itu biasanya dipegang sini daging terus nih. Tapi kalau yang kurus biasanya dipegang ini kerasa tulangnya. Dan di sini kerasa sekali tulangnya tuh. Tapi enggak, ini betisnya tuh, kayak betis kuli. Kayak betis kuli bangunan. Dia tebal banget betisnya. Mandi baby Pio. Dia tidak perih kan di mata dan tidak menyebabkan iritasi pada mata. Jadi menggunakan sampo untuk bayi teman-teman ya. Main air. Tuh. Nah, membiasakan mereka kepada air juga bisa membuat imun tubuhnya itu kuat, guys. Ya. Mantap. Oke. Sip. Habis itu kita handukin, guys. Handukin mana? Kita handukin dia. Oke. Handukin dia, guys. Lucu kan? Ganteng kan? Ganteng dong baby Vio sekarang. Kita jemur sebentar. Kita jemur baby Vio-nya sekarang, guys. Kita jemur baby Vio-nya sekarang. Tuh. Dadah Vio, tinggalin. Ya, masih gini, masih kerja. Oke, jadi gitu aja keseruan kita dengan baby Vio, guys. Lanjut lagi nanti, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye.